Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungannya ya. Baik, yang terhormat Ibu Eka Sapti Cahyaningrum SPD MMMPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD dan teman-teman yang saya sayangi. Baik, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi terkait petunjuk teknis Taman Kanak-Kanak atau Juknis TK. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Najmi Munifa dengan NIM 18111241013. Yang kedua ada Novi Sabila N dengan NIM 18111241043. Dan yang ketiga ada Dewi Ayu Sugiarto dengan NIM 18111241044. Dan yang keempat ada Nur Mahmudah dengan NIM 18111241046. Berikutnya ada Nadila Krisma Dewi dengan NIM 18111244016. Berikutnya ada Arini Manasi Kakak dengan NIM 18111241013. Berikutnya ada Amelia Marcelina dengan NIM 18111249033. Dan selanjutnya ada Deci Amanda T dengan NIM 18111249001. Baik teman-teman, tanpa menunda lebih lama lagi, berikut presentasi akan dimulai. Selamat mendengarkan. Dasar hukum. Dasar hukum untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan taman kanak-kanak di Indonesia sangat banyak. Antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana yang berbunyi pendidikan di taman kanak-kanak adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Namun masih ada dasar hukum lain, yaitu antara lain 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Lalu 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Keempat, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Taman Kanak-Kanak atau TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 5 tahun dan 6 tahun. Tujuan petunjuk teknis. Petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak bertujuan 1. Sebagai petunjuk bagi pengampu kebijakan baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, khususnya dalam melakukan pembinaan program Taman Kanak-Kanak. 2. Sebagai standar acuan bagi penyelenggara dan pengelola Taman Kanak-Kanak dalam memberikan pelayanan pendidikan. Sasaran petunjuk teknis Taman Kanak-Kanak. Sasaran Juknis TK terdiri dari 2 sasaran. Untuk sasaran yang pertama yaitu sasaran pengguna. Pengguna Juknis merupakan masyarakat dan lembaga pemerintah maupun swasta yang akan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak. Bagi masyarakat, Juknis berfungsi dalam hal keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Misalnya, dalam hal masukan maupun bantuan finansial demi terselenggaranya proses pendidikan yang lebih baik lagi. Bagi pemerintah atau swasta, Juknis berfungsi dalam hal pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan proses pendidikan. Berikutnya adalah sasaran peserta didik. Sasaran peserta didik merupakan anak yang berusia 4 sampai dengan 6 tahun. Dalam hal ini,
peserta didik merupakan objek utama dari petunjuk teknis Taman Kanak-Kanak. Berikutnya adalah lingkup petunjuk teknis Taman Kanak-Kanak. Kami akan membahas 4 poin. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan biasanya berisi tentang latar belakang. Nah, karena kami sedang membahas Taman Kanak-Kanak, maka latar belakang yang akan dipaparkan nanti berkaitan dengan berdirinya lembaga pendidikan dalam bentuk TK. Nah, itu tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28. Kemudian dalam pendahuluan juga dipaparkan tentang dasar hukum yang menjadi landasan didirikannya lembaga dalam bentuk TK. Dan juga akan diberikan pemahaman tentang konsep TK. TK itu seperti apa sih, penyelenggaraannya seperti apa, dan pengelolaannya seperti apa. Begitu. Dan selanjutnya akan dibahas tentang tujuan dibuatnya Juknis. Nah, salah satu tujuannya itu menjadi acuan bagi penyelenggara TK dan bagi pemerintah nantinya akan menjadi acuan dalam membuat keputusan. Begitu teman-teman. Selanjutnya adalah sasaran. Nah, sasaran ini sudah dibahas ya tadi teman-teman. Rekamannya bisa diputar ulang. Dan yang terakhir yaitu mencakup ruang lingkup Juknis yang sedang dibahas ini. Oke, untuk poin yang kedua adalah syarat dan tata cara pendirian. Syarat secara singkat ada 2. Yang pertama yaitu syarat administratif dan syarat teknis. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan. Kemudian untuk tata cara pendirian, ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, pendiri dapat mengajukan permohonan izin pendirian lembaga TK kepada Kepala Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten atau kota. Nah, nanti setelah diajukan, Kepala Dinas akan menelaah permohonan izin tersebut. Apakah permohonan izin tersebut mendapat persetujuan atau justru penolakan. Nah, kemudian nanti akan diberikan rekomendasi pada Kepala SKPD. Dan yang terakhir, barulah Kepala Dinas Pendidikan akan menerbitkan keputusan izin pendirian TK. Begitu teman-teman untuk poin yang kedua. Lanjut untuk poin yang ketiga yaitu penyelenggaraan program. Nah, penyelenggaraan program ini terdiri dari 6 komponen. Komponen yang pertama yaitu KTSP PAUD, pembelajaran, penilaian perkembangan anak, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah pengelolaan. Untuk detailnya nanti akan dijelaskan ya teman-teman. Kita berlanjut pada poin yang terakhir, yaitu evaluasi, pembinaan, dan pelaporan. Untuk evaluasi itu berguna bagi penyelenggara pendidikan ke depannya. Di sini evaluasi dijadikan sebagai pedoman apakah penyelenggaraan lembaga TK itu sudah mengalami kemajuan atau justru kemunduran. Seperti itu. Selanjutnya adalah pembinaan. Nah, pembinaan di sini berfungsi untuk mengupgrade kapasitas pengajar atau kemampuan pengajar. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporan di sini berfungsi sebagai bukti bahwa penyelenggaraan pendidikan itu sudah dilakukan. Dan nanti di pertengahan tahun atau di akhir tahun, di pertengahan tahun dan akhir tahun itu akan diadakan disampaikan laporan apa saja yang sudah tercapai, apa saja yang sudah dilaksanakan kepada masyarakat ataupun pengawas. Nah, seperti itu ya teman-teman tentang materi lingkup petunjuk teknis Taman Kanak-Kanak. Semoga bisa dipahami. Yang selanjutnya yaitu bab 2 tentang pendiri TK. Taman Kanak-Kanak dapat didirikan oleh yang pertama, pemerintah kabupaten atau kota, yang kedua, pemerintah desa, yang ketiga, badan hukum. Lalu syarat pendirian. Persyaratan pendirian TK terdiri atas persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Persyaratan administratif pendirian TK terdiri atas A. Fotokopi identitas pendiri, B. Surat keterangan domisili dari kepala desa, C. Susunan pengurus dari rincian tugas. Lalu persyaratan teknis pendirian TK terdiri atas A. Hasil penilaian kelayakan meliputi yang pertama,
dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK yang sah atas nama pendiri. 2. Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari Kementerian Bidang Hukum dan atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri, disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk. Lalu yang ketiga, data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK paling sedikit untuk 1 tahun pembelajaran. B. Rencana Induk Pengembangan atau RIPTK yang memuat 1. Visi dan misi, 2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, 3. Sasaran usia peserta didik, 4. Pendidik dan tenaga kependidikan, 5. Sarana dan prasarana, 6. Struktur organisasi, 7. Pembiayaan, 8. Pengelolaan, 9. Peran serta masyarakat, dan yang terakhir, rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 tahun. C. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK paling lama 3 tahun yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Tata cara pendirian. Mekanisme pendirian TK ini ada 4. Yang pertama, pendiri TK mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD perizinan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan melampirkan persyaratan pendirian TK. Persyaratan pendirian TK terdiri atas persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Yang kedua, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau pejabat yang ditunjuk menelaah atau mengkaji permohonan pendirian TK berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon. Persyaratan yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama, data mengenai perimbangan antara jumlah TK yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut. Yang kedua, data mengenai perkiraan jarak TK yang akan didirikan di antara TK terdekat. Yang ketiga, data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK yang akan didirikan per usia yang dilayani. Terakhir, ketentuan penyelenggaraan TK ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya, masa berlaku izin. Izin pendirian TK berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kepala SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perizinan penutupan TK dilakukan apabila yang pertama, TK sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD. Bisa disebabkan beberapa faktor, misal kurangnya jumlah peserta didik, tidak adanya sarana dan prasarana, dan lain-lain. Yang kedua, TK tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Misalnya, dari hasil evaluasi tidak ada kesesuaian program dengan visi misi lembaga, kinerja pendidik dan tenaga pendidik kurang bagus, dan kurang lengkapnya administrasi. Bagian E, rujukan pendirian. Rujukan pendirian TK meliputi persyaratan dan tata cara pendirian TK, merujuk pada petunjuk teknis pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Selanjutnya yaitu bab 3 penyelenggaraan, bagian A, prinsip penyelenggaraan TK. Prinsip-prinsip penyelenggaraan TK adalah 1. Ketersediaan layanan. Penyelenggaraan TK diarahkan untuk menampung anak-anak pada usia 4-6 tahun, supaya semua kelompok usia tersebut memperoleh layanan sebelum memasuki SD kelas awal. Yang kedua yaitu transisional.
Penyelenggaraan TK diarahkan untuk mendukung keberhasilan masa transisi sebelum memasuki SD kelas awal dan mendekatkan pola pendekatan pembelajaran TK dan SD kelas awal. Yang ketiga yaitu kerjasama. Penyelenggaraan TK mengedepankan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga terkait, masyarakat, dan perorangan, agar terjalin sinkronisasi dan terjaminnya dukungan pembelajaran pada masa transisi antara TK dan SD kelas awal. Yang keempat yaitu kekeluargaan. Penyelenggaraan TK dikembangkan dengan semangat kekeluargaan dan menumbuh suburkan sikap saling asih dan asuh. Yang kelima yaitu keberlanjutan. Penyelenggaraan TK diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memberdayakan berbagai potensi dan dukungan nyata dari berbagai pihak yang terkait. Yang keenam yaitu pembinaan berjenjang. Penyelenggaraan TK dilakukan untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan secara optimal oleh pengawas TK atau SD, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, non-formal dan informal. Yang selanjutnya ialah komponen penyelenggaraan. Pada komponen penyelenggaraan ini terdapat 6 komponen. Yang pertama ialah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering kita singkat dengan KTSP. Jadi pada pengertian KTSP di TK adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di TK yang sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan anak. Yang selanjutnya ada prinsip penyusunan KTSP. Prinsip-prinsip penyusunan kurikulum TK. Yang pertama ada kurikulum yang dikembangkan berpusat pada anak. Maksudnya yaitu dengan mempertimbangkan potensi, minat, bakat, perkembangan, dan kebutuhan semua anak, termasuk anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Yang kedua, kurikulum dikembangkan secara kontekstual, yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, kondisi lembaga, dan kebutuhan anak. Yang ketiga, ada substansi kurikulum mencakup semua dimensi kompetensi, yang di dalamnya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan juga mencakup semua program pengembangan yang direncanakan dan disajikan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pada prinsip yang keempat, ialah kurikulum disusun agar semua program pengembangan menjadi dasar pembentukan kepribadian anak secara utuh dalam pembentukan sikap spiritual dan sikap sosial anak. Yang kelima, kurikulum disusun dengan memperhatikan tingkat perkembangan anak, karena anak akan belajar dengan baik jika kebutuhan fisik terpenuhi serta merasa tentram, aman, dan nyaman. Yang keenam, kurikulum disusun dengan mempertimbangkan cara anak belajar dari sederhana ke rumit, konkret ke abstrak, dari gerakan ke verbal, dan dari keakuan ke rasa sosial. Yang ketujuh, kurikulum disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan lingkup dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif, yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak. Prinsip yang ke-8, kurikulum disusun dengan menggunakan pendekatan belajar melalui bermain yang dirancang agar tercipta suasana yang menyenangkan, fungsional, dan efektif dalam proses pembelajaran. Yang ke-9, kurikulum dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar pada anak dengan memperhatikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis.
Dan prinsip yang terakhir atau yang ke-10 ialah kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Kurikulum perlu memuat keragaman. Yang selanjutnya ada dokumen KTSP. Dokumen KTSP TK terdiri dari dokumen 1 dan dokumen 2. Pada dokumen 1 berisi 6 komponen. Yang pertama ada visi. Visi di sini merupakan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan atau diraih oleh TK, berisi gagasan besar yang ingin dicapai. Visi sangat perlu disusun oleh TK untuk menjadi arah yang ingin dicapai, membangun kesamaan dan pemahaman pada semua pelaksanaan yang di dalamnya terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di TK sebagai cita-cita bersama yang ingin diwujudkan. Dan yang ketiga, membangun motivasi pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk meraih cita-cita bersama. Yang kedua ada misi. Misi adalah upaya umum yang ditempuh oleh TK dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Misi di sini lebih menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Mengapa misi penting? Karena misi menjadi acuan dalam penyusunan program kerja, menjadi acuan dalam pengembangan yang akan datang, serta menggambarkan kekhasan atau keunggulan layanan. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan berisi rumusan hasil keluaran atau output yang dicapai pada waktu tertentu. Tujuan dirumuskan untuk pencapaian jangka waktu pendek atau biasanya dikaitkan dengan lulusan yang diharapkan. Yang keempat ada muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran berisi kumpulan materi yang akan dikenalkan pada anak untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap anak. Muatan pembelajaran ditetapkan oleh TK dengan memperhatikan yang pertama, tahapan perkembangan anak. Yang kedua, visi dan misi dan tujuan lembaga. Yang ketiga, kearifan lokal. Dan yang keempat, keunggulan lembaga. Yang kelima, ada alokasi waktu atau pengaturan lama belajar. Alokasi waktu dimaksudkan adalah jumlah jam kegiatan yang dilaksanakan setiap hari dan setiap minggu di TK. Lama belajar kegiatan hanya dihitung dari jumlah jam tatap muka. Untuk anak usia 4-6 tahun, jumlah jam belajar paling sedikit 900 menit atau 15 jam dalam seminggu. Jadi 15 jam atau 900 menit tadi dalam seminggu dibagi lagi menjadi 2, yaitu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran selama 540 menit atau 9 jam setiap minggu itu dilaksanakan di sekolah di TK. Dan 360 menit atau 6 jam setiap minggu ialah tambahan kegiatan pengasuhan terprogram oleh orang tua di rumah. Yang keenam atau yang terakhir ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran anak selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender pendidikan juga berisi program kegiatan tahunan yang mencakup kegiatan-kegiatan perayaan Hari Besar Nasional, kegiatan-kegiatan puncak tema, kegiatan-kegiatan lembaga. Contohnya di sini rekreasi dan pentas seni. Selanjutnya pada dokumen yang kedua berisi 3 komponen. Yang pertama ada program semester. Perencanaan program semester berisi daftar tema 1 semester, termasuk alokasi waktu setiap tema dengan menyesuaikan hari efektif
kalender pendidikan. Tema di sini berfungsi sebagai wadah yang berisi bahan dan kegiatan untuk mengembangkan potensi anak. Yang kedua, ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau yang sering disingkat dengan RPPM. RPPM dikembangkan dari kegiatan semester, namun penyajiannya lebih lengkap dan lebih operasional. Yang ketiga, ada rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau yang sering disingkat dengan RPPH. RPPH adalah unit perencanaan terkecil dibuat untuk digunakan dan memandu kegiatan dalam satu hari. RPPH biasanya disusun berdasarkan RPP mingguan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dipilih dari indikator yang direncanakan untuk satu hari sesuai dengan tema dan subtema. Yang terakhir pada KTSP TK yaitu prosedur dan mekanisme penyusunan KTSP. Prosedur dan mekanisme penyusunan KTSP terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada analisis konteks. Jadi pada analisis konteks ini, TK membentuk tim pengembang kurikulum, dan tim pengembang kurikulum melakukan analisis konteks dengan mempelajari berbagai dokumen perundangan, kondisi, peluang, dan tantangan yang terkait dengan peserta didik, pendidik, sarana, prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari, serta program yang akan dilakukan. Yang kedua, ada penyusunan dokumen KTSP. Di sini, tim pengembang kurikulum TK menyusun draft kurikulum dengan memperhatikan hasil analisis konteks di tahap sebelumnya. Dan pembahasan draft kurikulum dilakukan oleh semua tim pengembang untuk menelaah kembali kesesuaian kurikulum dengan perundangan dan tujuan lembaga. Selanjutnya, tim pengembang melakukan review dengan memperhatikan masukan dan perbaikan-perbaikan. Lalu, TK menetapkan KTSP dan mensosialisasi KTSP kepada seluruh pendidik, tenaga kependidikan, komite, dan orang tua peserta didik. Yang ketiga, ada pengesahan KTSP. Produk KTSP harus disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini sangat penting agar kurikulum mendapatkan dukungan penuh sehingga dalam penerapannya dapat optimal. Adapun pihak-pihak yang dapat menyetujui hasil pengembangan KTSP diantaranya, yang pertama, oleh ketua penyelenggara atau ketua bidang pendidikan yayasan, yang kedua, oleh kepala sekolah, dan yang ketiga, disahkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten atau kota yang diketahui oleh penilik atau pengawas tingkat kecamatan. Yang keempat, ada pemberlakuan KTSP. Masa pemberlakuan KTSP yang telah dikembangkan oleh para tim pengembang akan diberlakukan setelah disahkan oleh pihak-pihak yang telah dipaparkan sebelumnya. Masa berlaku KTSP ini bersifat relatif, biasanya tidak melebihi batas waktu 5 atau 10 tahun. Yang kelima, ada pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan KTSP diantaranya ada 4. Yang pertama ada pendidik, yang kedua ada kepala lembaga, yang ketiga ada pemangku kepentingan yang relevan. Contohnya di sini bisa dinas pendidikan setempat, kantor kementerian agama setempat, tim pengembang kurikulum, dan ataupun komite. Yang keempat ada tim pengembang kurikulum lembaga TK. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya untuk pembelajaran. Apa sih itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik melalui kegiatan bermain pada lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Nah, ini jika kita lihat pembelajaran di taman kanak-kanak ya. Kemudian kita lanjutkan ke konsep pembelajaran. Nah, konsep pembelajaran itu ada 2. Yang pertama berpusat pada anak
kemudian bersifat saintifik. Apa sih saintifik itu? Yaitu mencakup rangkaian proses mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan menggunakan seluruh indera serta berbagai sumber dan media pembelajaran, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke prinsip pembelajaran. Nah, untuk prinsip pembelajaran itu ada 10. Yang pertama, belajar melalui bermain. Nah, ini sangat identik ya dengan anak usia dini ya. Anak yang di bawah umur 6 tahun berada pada masa bermain memang ya. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain. Jadi anak-anak itu lebih mudah menerima informasi ketika kita sambi atau kita barengkan dengan bermain gitu ya. Kemudian berorientasi pada perkembangan anak. Nah, ini pendidik itu harus mampu mengembangkan semua lingkup perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak. Kemudian berorientasi pada kebutuhan anak. Dalam artian pendidik juga harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian berpusat kepada anak. Nah, ini juga sangat penting ya. Anak usia dini itu lebih identik dengan egosentris gitu ya. Kemudian mereka juga ingin diperhatikan gitu. Pembelajaran yang ada di taman kanak-kanak juga harus berpusat kepada anak. Pendidik harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar. Kemudian anak-anak bisa termotivasi, bisa berminat, memiliki kreativitas dan juga inisiatif sehingga pembelajarannya itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pembelajaran yang aktif. Nah, pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan juga melakukan serta mengalami sendiri gitu. Kemudian yang keenam, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Nah, pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter positif pada anak. Contohnya itu misalnya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu, kemudian anak disuruh berbaris terlebih dahulu untuk salam dengan bapak ibu gurunya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketujuh itu berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Nah, pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian kepada anak. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu baik melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan maupun melalui pembiasaan dan keteladanan. Misalnya mencuci tangan, kemudian anak diajak untuk berwudu, kemudian banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa dibiasakan kepada anak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedelapan itu didukung oleh lingkungan yang kondusif. Nah, ini juga sangat penting ya. Lingkungan pembelajaran itu diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. Baik dari segi penataan ruang, kemudian dari segi pendidiknya, pengasuhnya, dan anak itu sendiri. Kemudian yang kesembilan, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Pembelajaran yang demokratis itu sangat diperlukan ya teman-teman untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik, kemudian antara anak juga dengan anak yang lain. Intinya itu sebagaimana negara kita ya yang demokratis itu juga yang harus kita tularkan kepada anak-anak. Dimulai dari lingkup yang sangat kecil gitu. Jadi apapun materi mungkin yang kita sampaikan atau ilmu yang kita sampaikan, monggo kita ajak diskusi anak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Nah, penggunaan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan TK bertujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna nih. Termasuk narasumber ya. Mungkin guru bisa mengundang orang-orang yang memiliki profesi tertentu sesuai dengan tema. Misalnya tema bisa memanggil dokter, kemudian polisi, nelayan, atau petugas kebakaran nih, yang membuat anak lebih interest untuk belajar terkait materi tersebut. Lalu 3 adalah penilaian perkembangan anak.
Nah, pengertian dari penilaian perkembangan anak adalah suatu proses untuk mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Lalu fungsinya adalah untuk memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan perbaikan hasil kegiatan belajar anak secara berkesinambungan. Tujuannya adalah 1. Mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama mengikuti pendidikan. 2. Menggunakan informasi yang didapat sebagai umpan balik atau feedback bagi pendidik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkembang secara optimal. 3. Memberikan informasi bagi orang tua untuk melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah memberikan bahan masukan kepada berbagai pihak yang relevan untuk turut serta membantu pencapaian perkembangan anak secara optimal. Lalu prinsip penilaian perkembangan anak adalah mendidik, berkesinambungan, objektif, akuntabel, transparan, sistematis, menyeluruh, dan bermakna. Lingkup dari penilaian perkembangan anak adalah semua aspek perkembangan yang dirumuskan dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu mekanismenya adalah 1. Dilaksanakan oleh pendidik. 2. Mengandung teknik dan instrumen penilaian. 3. Menentukan waktu penilaian. 4. Mengolah penilaian. 5. Melaporkan pencapaian hasil perkembangan dan pertumbuhan anak. Lalu siapa saja pihak yang terlibat? Pihak yang terlibat adalah pendidik, kepala sekolah, dan pihak lain yang relevan. Lalu rujukan penilaian. Nah, pelaksanaan penilaian secara lebih teknis agar mengacu pada pedoman penilaian perkembangan anak yang disusun oleh Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Pendidik dan tenaga kependidikan. A. Pendidik anak usia dini terdiri atas pendidik TK, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut dalam Permen nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD. 1. Kualifikasi akademik dan kompetensi guru TK. Kualifikasi akademik pendidik TK yaitu 1. Memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi. 2. Memiliki sertifikat pendidikan profesi guru PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Kompetensi guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendamping. Kualifikasi akademik guru pendamping. 1. Memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana dengan bidang pendidikan anak usia dini dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi. 2. Memiliki ijazah D2 PGTK dari program studi terakreditasi. Kompetensi guru pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 3. Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendamping muda. Kualifikasi akademik guru pendamping muda. 1. Memiliki ijazah sekolah menengah atas atau SMA. 2. Memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan atau kursus PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten.
Kompetensi guru pendamping muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak. B. Tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan TK merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di TK. Tenaga kependidikan terdiri atas pengawas TK, kepala TK, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya. Pendidik dan tenaga kependidikan TK memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan sehat jasmani, rohani atau mental, dan sosial. 1. Kualifikasi akademik dan kompetensi pengawas atau penilik PAUD. Kualifikasi akademik pengawas atau penilik PAUD antara lain: 1. Memiliki ijazah sarjana S1 atau diploma 4. 2. Memiliki pengalaman minimum 5 tahun sebagai guru PAUD dan minimum 3 tahun sebagai kepala lembaga PAUD bagi pengawas PAUD. 3. Memiliki pengalaman minimum 5 tahun sebagai pamong belajar atau guru PAUD dan minimum 3 tahun sebagai kepala lembaga PAUD bagi penilik PAUD. 4. Memiliki pangkat minimum penata golongan ruang 3C sampai 3D bagi pegawai negeri sipil. 5. Memiliki usia paling tinggi 50 tahun pada saat diangkat menjadi pengawas PAUD. 6. Memiliki usia paling tinggi 54 tahun pada saat diangkat menjadi penilik PAUD. 7. Memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten. 8. Memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten. Kompetensi pengawas atau penilik PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi, material, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik, dan kompetensi evaluasi pendidikan. 2. Kualifikasi akademik dan kompetensi kepala TK dan sejenis lainnya. Kualifikasi akademik kepala TK antara lain: 1. Memiliki kualifikasi akademik sebagai mana yang dipersyaratkan pada kualifikasi pendidik. 2. Memiliki usia paling tinggi 55 tahun pada saat diangkat menjadi kepala TK. 3. Memiliki pengalaman minimum 3 tahun sebagai pendidik. 4. Memiliki pangkat atau golongan minimum penata muda tingkat 1 bagi PNS, dan bagi non-PNS disertakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. 5. Memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala TK dari lembaga pemerintah yang berwenang. Kompetensi kepala TK mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi material, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi. 3. Kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga administrasi TK. Kualifikasi tenaga administrasi TK yaitu memiliki ijazah minimum sekolah menengah atas, dan kompetensi tenaga administrasi TK yaitu memenuhi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi material. Berikut adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan TK melalui 1. Pelatihan, seminar, workshop, atau magang. 2. Referensi dalam bentuk buku, juknis, pembelajaran PAUD atau internet. 3. Diskusi internal atau eksternal untuk berbagi pengalaman baik dengan guru di lembaganya maupun dengan lembaga lain. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Di sini ada 10 poin. Untuk yang pertama yaitu luas halaman. Nah, luas halamannya ini minimal 300 meter persegi, sudah termasuk bangunannya sendiri
dan halaman untuk bermain anak-anak atau melakukan kegiatan yang lainnya. Untuk yang kedua yaitu ruang kegiatan yang aman dan sehat. Ini minimal luasnya 3 meter persegi plus sudah ada fasilitas cuci tangannya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki ruang guru, dan yang keempat memiliki ruang kepala sekolah. Nah, di lapangan itu yang terjadi, ruang guru dengan ruang kepala sekolah itu biasanya dijadikan satu. Padahal baiknya itu dipisah antara ruang guru dengan ruang kepala sekolah. Begitu ya teman-teman. Poin yang kelima adalah adanya fasilitas bermain, baik itu indoor ataupun outdoor. Berdasarkan pengalaman observasi yang pernah saya atau teman-teman lakukan, biasanya hanya ada permainan indoor saja. Permainan outdoornya langka ya, jarang dilihat di TK-TK. Padahal bermain itu suatu kegiatan yang sangat melekat dengan anak. Bahkan ada seorang ahli yang mengatakan bahwa anak itu memiliki energi yang berlebih. Kalau tidak disalurkan dengan baik, salah satunya dengan cara bermain, maka nantinya akan ada masalah pada anak tersebut. Nah, maka dari itu, alangkah baiknya kedua fasilitas bermain anak yang indoor ataupun outdoor itu diadakan untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan anak. Nah, yang selanjutnya adalah UKS atau unit kesehatan siswa. Nah, di semester 3 yang lalu teman-teman sudah membahas tentang ini ya, dan pastinya teman-teman memahami apa saja sih standar-standar yang baik untuk UKS anak usia dini. Yang pastinya di situ harus ada P3K untuk mengantisipasi atau untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu seperti itu. Selanjutnya ada jamban. Jamban ini yang mudah dijangkau oleh anak-anak dan bersih, dan selain itu juga masih dalam pengawasan orang dewasa, sehingga kalau terjadi apa-apa bisa langsung segera ditangani. Oke, untuk selanjutnya ada ruang yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak. Misalnya ada ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat untuk berlatih menari, atau marching band, atau bermain alat musik, atau ya kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin seperti ekstrakurikuler juga bisa. Oke, selanjutnya ada permainan edukatif. Nah, permainan edukatif itu sebaiknya yang sehat dan juga aman bagi anak-anak, tidak membahayakan anak-anak. Dan yang terakhir adalah adanya tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar serta dikelola setiap hari. Dan sepanjang saya atau teman-teman melakukan observasi, saya belum pernah menemukan disediakannya tempat sampah yang dipisah sesuai dengan jenis sampahnya gitu, belum pernah. Jadi cuma tempat sampah ya kertas ya dibuang di situ, terus sampah basah juga dibuang di situ. Nah, alangkah baiknya ada pemilahan tentang sampah-sampah, jadi anak bisa diajarkan ini loh tempat sampah buat kertas, ini loh tempat sampah buat daun-daun kering atau sampah-sampah basah, seperti itu. Nah, begitu teman-teman tentang materi sarana dan prasarana, semoga dapat dipahami ya. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan. Yang pertama ada struktur organisasi. Dalam pengelolaan TK terdiri dari unsur-unsur yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketua yayasan, bertugas membuat program pengembangan lembaga dengan berangkat dari visi dan misi. Yang kedua, pembuatan job desk pengelolaan TK. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pengelola dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengelolaan secara periodik. Yang kedua yaitu melakukan pembinaan secara rutin terhadap sekolah, terutama yang menyangkut kelancaran proses pembelajaran. Kepala TK menyusun A. Menyusun visi misi dan program kegiatan TK. B. Menyosialisasikan visi misi dan program tersebut kepada masyarakat atau orang tua siswa. C. Membuat program kerja tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan tentang pengelolaan TK.
D. Membuat perencanaan RAPBS. E. Membina para tenaga pendidik TK secara rutin sehingga mereka mampu melaksanakan tugas secara profesional. F. Menerima, mengelola, dan melaporkan dana yang diperoleh baik dari para orang tua murid maupun dari pihak lain. G. Membuat laporan kegiatan TK kepada ketua yayasan. H. Membuat laporan hasil kinerja guru dan karyawan. Lalu selanjutnya ada tugas sekretaris atau tata usaha. Yang pertama, mencatat pendaftaran siswa. Kedua, mendokumentasikan surat masuk dan keluar. Ketiga, mengisi buku inventaris barang. Yang keempat, mengelola data buku registrasi siswa, guru, dan karyawan. Kelima, membuat laporan bulanan. 6. Membuat notulen rapat. Ketujuh, membuat penjadwalan. Kedelapan, bersama kepala sekolah dan guru mendokumentasikan atau menyusun kalender pendidikan. Kesembilan, bersama kepala sekolah dan guru mendokumentasikan atau menyusun program tahunan, program semester, rencana kegiatan mingguan, dan rencana kegiatan harian. 10. Membuat laporan kegiatan kelompok bermain. Lalu yang selanjutnya ada tugas bendahara. Yang pertama yaitu mencatat pemasukan keuangan. Yang kedua, bersama pengelola membuat perencanaan RAPBS. Yang ketiga, mencatat dan menerima SPP, mengelola dan melaporkan dana yang diperoleh baik dari para orang tua murid maupun dari pihak lain. Yang keempat, mengalokasikan penerimaan dana sesuai dengan RAPBS. Yang kelima, mengumpulkan dokumen-dokumen penggunaan dana untuk lampiran pembuatan laporan. Yang keenam, mendistribusikan dana untuk biaya operasional, honor guru, barang habis pakai, dan lain-lain. Yang ketujuh, membuat laporan keuangan kelompok bermain kepada kepala sekolah atau pengelola. Lalu selanjutnya yaitu tugas guru kelas. Yang pertama ada merencanakan pembelajaran dengan membuat RKM dan RKH. Yang kedua, bersama pengelola dan tim guru membuat program tahunan dan program semester. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RKM dan RKH. Yang keempat, membuat penilaian pembelajaran dengan teknik penilaian. Yang kelima, menyiapkan alat permainan edukatif atau APE sesuai dengan RKH. Yang keenam, mendokumentasikan portofolio anak. Yang ketujuh, mendokumentasikan hasil kerja. 8. Mendokumentasikan ekspresi anak. 9. Pengolahan data penilaian. Ke-10, membuat laporan harian, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan. 11. Membuat penilaian kinerja sesama guru. 12. Membuat laporan hasil pengawasan. Lalu selanjutnya ada alokasi waktu penyelenggaraan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu pelaksanaan pembelajaran dalam satu semester 17 minggu. Yang kedua, dalam satu minggu minimal 900 menit. Ketiga, lama pertemuan dalam satu hari tergantung pada jumlah hari belajar dalam satu minggu. Yang pertama, apabila pembelajaran berlangsung 5 hari, maka setiap harinya 900 menit dibagi 5 hari sama dengan 180 menit atau 3 jam dan tidak termasuk jam istirahat. Yang kedua, apabila pembelajaran berlangsung 6 hari, maka setiap harinya 900 menit dibagi 6 hari sama dengan 150 menit atau 2,5 jam dan tidak termasuk jam istirahat. Yang keempat yaitu rasio guru dan anak didik 1:15. Yang ketiga yaitu administrasi pembelajaran. Yang pertama, program tahunan. Kedua, program pembelajaran semester. Ketiga, ada RPPM. Keempat, ada RPPH. 5. Dokumen penilaian. 6. Laporan penilaian perkembangan anak. Keempat, administrasi peserta didik. Buku calon peserta didik. Yang kedua, formulir pendaftaran peserta didik. Yang ketiga, buku induk peserta didik. Yang keempat, ada buku daftar kelompok peserta didik. Merupakan catatan data peserta didik berdasarkan pengelolaan tertentu, misalnya berdasarkan usia atau kelas. Yang kelima yaitu ada buku mutasi anak didik, merupakan buku catatan perpindahan masuk peserta didik ke dalam
satuan PAUD atau perpindahan peserta didik keluar satuan. Lalu yang kelima ada administrasi kelas. Yang pertama yaitu buku kehadiran peserta didik, kedua buku tamu kelas, 3 buku observasi anak, 4 buku pengambilan dan pengembalian laporan penilaian perkembangan anak, kelima buku inventaris kelas, dan 6 buku penghubung. Lalu selanjutnya keenam ada administrasi kepegawaian. Yang pertama, data kepegawaian, kedua, daftar riwayat hidup, ketiga, daftar penilaian prestasi pegawai, keempat, daftar hadir pendidik dan pegawai, lalu yang ketujuh ada administrasi perlengkapan dan barang. Yang pertama, buku inventaris gedung dan barang. Yang kedua, buku inventaris buku perpustakaan. Yang ketiga, buku inventaris alat permainan edukatif atau APE. Yang keempat, buku penerimaan dan pengeluaran barang serta penghapusan barang. 8 ada administrasi keuangan. Yang pertama ada RKAS, yang kedua ada buku kas umum, yang ketiga buku kas harian, keempat laporan keuangan, dan ke-9 ada administrasi umum. Yang pertama yaitu ada buku ekspedisi, yang kedua buku tamu, 3 laporan bulanan, keempat notulen, 5 buku surat masuk dan keluar, dan ke-6 rencana kegiatan jangka menengah dalam 5 tahun. Lalu ke-10 ada kemitraan. Bentuk kerjasama yang dibangun di TK memiliki ciri-ciri. Yang pertama formal, dibuktikan dengan surat kerjasama. Kedua relevan, sesuai dengan kebutuhan TK. Yang ketiga saling menguntungkan, dan yang keempat berkelanjutan. Yang ke-11 ada pembiayaan. Komponen penyelenggaraan TK meliputi yang pertama biaya investasi, digunakan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pengembangan SDM. Deteksi dini tumbuh kembang anak. Yang pertama, pengertian deteksi dini. Deteksi dini adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya potensi dan hambatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Deteksi dini perkembangan anak itu sangat penting. Dengan ditemukan secara dini penyimpangan atau masalah tumbuh kembang anak, maka intervensi atau pemulihan akan lebih mudah dilakukan. Mendeteksi tumbuh kembang pada anak dapat dengan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak. Yang kedua adalah tujuan deteksi dini. Hasil deteksi dini tumbuh kembang anak bertujuan sebagai dasar untuk memberikan stimulasi dan intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak, dan agar anak dapat tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin baik dari sisi fisik, mental, dan sosial dengan deteksi dini setiap kelainan tumbuh kembang. Karena kualitas penerus banyak ditentukan oleh kualitas tumbuh kembang anak, terutama anak berusia 0-5 tahun. Penyimpangan tumbuh kembang harus dideteksi atau ditemukan sejak dini, terutama sebelum anak berumur 3 tahun, supaya dapat segera diintervensi atau diperbaiki. Jika deteksi terlambat, maka penanganan juga akan terlambat. Yang selanjutnya yaitu deteksi pertumbuhan. 1. Pengertian dan tujuan. Pengertian deteksi dini adalah kegiatan untuk menemukan secara dini adanya potensi dan hambatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Yang selanjutnya yaitu tujuan deteksi dini bertujuan sebagai dasar untuk memberikan stimulasi atau rangsangan dan intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. 2. Deteksi pertumbuhan. Deteksi pada pertumbuhan meliputi menimbang berat badan anak setiap bulan untuk melihat pertumbuhan berat badan. Selanjutnya, mengukur tinggi atau panjang badan anak setiap bulan untuk melihat pertumbuhan tinggi atau panjang badan. Yang selanjutnya, mengukur besar lingkar kepala anak setiap bulan untuk melihat pertumbuhan lingkar kepala. Yang terakhir, memeriksa bagian kepala seperti rambut, mata, telinga,
hidung, mulut, gigi, dan kulit, kuku, tangan, dan kaki. Dilaksanakan minimal seminggu 1 kali untuk melihat kebersihan dan kesehatan. Yang ketiga, ada deteksi perkembangan anak. Deteksi perkembangan ini ada 6 aspek. Yang pertama ada aspek sosial, emosional, dan kemandirian. Deteksi dini ini berhubungan dengan kemampuan bersosialisasi dan pengendalian emosi, serta kemampuan mandiri anak. Adapun hambatan yang mungkin saja terjadi, misalnya ketika anak kurang konsentrasi atau pemusatan perhatian, sulit berinteraksi dengan orang lain, mudah menangis, dan bahkan juga sering marah jika keinginannya tidak dituruti. Yang kedua ada bahasa. Deteksi dini ini dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa yang meliputi kemampuan membedakan suara yang bermakna dan tidak bermakna. Yang ketiga ada fisik. Di dalamnya ada motorik kasar dan motorik halus. Deteksi dini pada motorik kasar dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan keseimbangan dan koordinasi anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. Sedangkan deteksi dini pada motorik halus dilakukan untuk melihat hambatan yang melibatkan gerakan bagian tubuh tertentu yang memerlukan koordinasi yang cermat antara otot-otot kecil dan mata serta tangan. Yang keempat ada kognitif. Deteksi dini pada aspek kognitif dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan aspek kematangan proses berpikir. Yang kelima ada penglihatan. Deteksi dini pada penglihatan dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan pengamatan melalui indera penglihatan yang merupakan keterampilan untuk melihat persamaan dan perbedaan, bentuk, warna, benda sebagai dasar untuk pengembangan kognitif dan keterampilan untuk mengingat apa yang sudah dilihatnya. Yang keenam atau yang terakhir ada pendengaran. Deteksi dini pada pendengaran dilakukan untuk melihat masalah yang berhubungan dengan pengamatan melalui indera pendengaran yang merupakan keterampilan untuk mampu mendengar perbedaan dan persamaan suara, dan juga keterampilan untuk mampu mengingat suara-suara atau bunyi. Oke, masih pada semangat kan ya? Yuk kita lanjutkan yuk. Lanjut lagi ke langkah-langkah deteksi dini tumbuh kembang. Oke, atau yang biasa kita sering dengar di DDTK ya. Nah, apa sih langkah-langkah yang harus dipersiapkan? Yang pertama, persiapkan buku DDTK atau deteksi dini tumbuh kembang, kemudian persiapkan kartu DDTK, kemudian tentukan umur anak, cantumkan dan lingkari tanggal pemeriksaan di kotak umur anak, kemudian lakukan pemeriksaan. Lalu jika anak sudah mampu, berikan tanda checklist ya, tanda checklist pada kotak yang tersedia. Kemudian jika anak belum mampu atau tidak mampu, lihatlah kemampuan anak 1 tingkat di bawah usianya gitu. Kemudian hubungkan tanda checklist tersebut menjadi sebuah garis nih yang saling berhubungan. Jadi nanti akan jadi grafik. Kemudian yang selanjutnya itu hasil pemeriksaan dibahas bersama. Apakah anak itu harus distimulasi, kemudian apakah anak perlu dirujuk, atau apakah anak sudah sesuai nih perkembangannya sesuai dengan umurnya. Nah gitu. Kemudian yang terakhir itu pencatatan ya. Catat hal-hal yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian mungkin akan diakhiri dengan tindak lanjut hasil deteksi, tindak lanjut oleh pendidik, ataupun tindak lanjut oleh pusat rujukan. Nah, seperti itu. 5. Tindak lanjut hasil deteksi. Yang pertama adalah oleh pendidik. Nah, apabila ditemukan hambatan perkembangan, maka diperlukan kesepemahaman antara orang tua dan pendidik untuk penanganan lebih lanjut. Dan jika dirasa perlu, pendidik dapat merekomendasikan kepada orang tua untuk melakukan konsultasi ke ahli, tentunya yang relevan, yaitu antara lain adalah staf puskesmas, terapis, psikolog,
dan atau dokter. Lalu yang kedua adalah oleh pusat rujukan. Nah, berdasarkan hasil kesepakatan orang tua, maka pusat rujukan dapat menindaklanjuti hasil deteksi dini anak sesuai dengan kebutuhannya. A. Evaluasi. Evaluasi penyelenggaraan program adalah suatu kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan program lembaga taman kanak-kanak. Berikutnya adalah tujuan evaluasi. Yang pertama yaitu mengetahui sejauh mana kekuatan dari lembaga TK tersebut, apakah sudah memiliki keunggulan dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Kemudian kelemahan, apakah kelemahan ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari lembaga TK tersebut atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah peluang, kesempatan apa saja sih yang dapat dijadikan peluang untuk lembaga TK ini agar dapat menjadi lembaga yang maju dan unggul. Kemudian tantangan atau ancaman, tantangan apa saja yang akan dihadapi nantinya, atau malah yang sedang dihadapi, dan bisa jadi dari kelemahan yang dimiliki akan menjadi ancaman dari lembaga itu sendiri. Kemudian untuk permasalahan, masalah apa saja yang terjadi selama penyelenggaraan pendidikan dan permasalahan apa saja yang nantinya akan dihadapi. Kemudian bagaimana caranya lembaga tersebut mengatasi permasalahan ini. Untuk tujuan yang kedua yaitu sebagai acuan program selanjutnya agar lebih baik. Ini jelas ya, sebagai acuan itu. Ketika di program-program sebelumnya melakukan kesalahan, maka setelah dievaluasi seharusnya lebih baik dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya. Berikutnya adalah sebagai gambaran tentang penyelenggaraan TK. Nah, di sini apa saja yang sudah dicapai selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung di TK tersebut, prestasi-prestasi apa saja yang sudah diraih. Nah, begitu teman-teman untuk materi tujuan evaluasi, semoga bisa dipahami ya. Aspek yang dievaluasi, yang pertama, kesesuaian program dengan visi, misi, dan tujuan lembaga. Kedua, kurikulum, rencana kegiatan semester, rencana kegiatan mingguan, dan rencana kegiatan harian, serta jadwal harian. Yang ketiga, kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Keempat, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan, sarana, dan alat bermain, dan alat bahan bermain yang dimiliki, serta digunakan anak. Kelima, ada kelengkapan administrasi. Oke, selanjutnya, waktu evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali. Yang selanjutnya yaitu pada bab 4, evaluasi pelaporan dan pembinaan, bagian B, pelaporan, bagian 1, pengertian. Pengertian pelaporan adalah proses penyampaian data atau informasi mengenai kemajuan penyelenggaraan lembaga dan pembelajaran di taman kanak-kanak yang dilakukan secara periodik atau berkala. Yang kedua, ada tujuan pelaporan. Tujuan dari pelaporan ialah pelaporan dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan lembaga dan peserta didik selama berada di taman kanak-kanak. Prinsip pelaporan, yang pertama, laporan dibuat secara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian data yang dijadikan bahan laporan harus akurat dan sesuai kondisi yang sebenarnya, jadi tidak tipu-tipu ya. Kemudian yang ketiga itu laporan bersifat deskriptif dan informatif. Kemudian laporan penyelenggaraan program mencerminkan pelaksanaan dan keberhasilan program, sertai masukan, saran bagi pelaksana program selanjutnya. Ini sama ya seperti kita LPG-an pada biasanya ya, di biasanya. Oke, habis itu yang terakhir itu laporan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan baik lembaga maupun anak didik. C. Pembinaan. Pembinaan pelaksanaan kegiatan di taman kanak-kanak adalah keseluruhan proses kerjasama untuk pembinaan terhadap peserta didik
guru, dan pengelola dalam rangka mendukung peningkatan mutu pelayanan. Berikutnya adalah tujuan pembinaan. Nah, tujuan yang pertama yaitu membantu pendidik meningkatkan pengembangan kompetensinya, baik kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kedua yaitu membantu kepala TK agar lebih efisien dan efektif dalam pertama, meningkatkan profesionalisme pendidik dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang kedua, memberikan masukan terkait kinerja kepala sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kepala sekolah sebagai penggagas atau inovator taman kanak-kanak agar mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaharuan di lembaga. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan kepala sebagai pendorong atau motivator agar mampu mengelola lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, motivasi, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber main. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip pembinaan. Ketika pembinaan dijalankan, perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, objektif. Pembinaan dilakukan berdasarkan pada kenyataan atas dasar data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Yang kedua, demokratis, dilakukan dengan sikap yang akrab, hangat, menjunjung tinggi martabat guru dan kemitraan. Yang ketiga, kerjasama, mengingat pembinaan mencakup ruang lingkup yang holistik, maka pembinaan perlu menjalin kekompakan dan kebersamaan. Yang keempat, ada konstruktif dan kreatif. Pembinaan dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, memotivasi, dan membangun dengan ide-ide baru, sehingga dapat memotivasi dalam mengembangkan potensi guru. Yang kelima, ada sistematis, terencana, dan berkesinambungan. Pembinaan perlu dilakukan secara terencana dengan program yang sistematis dan terus-menerus, sehingga perbaikan dapat dilaksanakan dan dipantau untuk diberikan usulan-usulan. Jenis pembinaan. Jenis pembinaan dapat dibedakan berdasarkan tingkat atau jenjang area pembinaan. Yang pertama, tingkat lembaga. Di tingkat lembaga dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah dibina oleh yayasan. Yang kedua, tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan dilakukan oleh pengawas atau pemilik atau UPTD, unit pelaksana teknis daerah kecamatan, di mana taman kanak-kanak tersebut berada. Yang ketiga, tingkat kabupaten atau kota. Di tingkat kabupaten atau kota dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dalam bidang atau petugas yang membidangi taman kanak-kanak. Yang keempat, tingkat provinsi. Di tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bertugas membidangi taman kanak-kanak. Yang terakhir, tingkat nasional. Di tingkat pusat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Baik, insya Allah demikian presentasi dari kami ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sabar dan antusias mendengarkan presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.